Kembali lagi di Dokter Ros Indonesia membahas kesehatan. Ternyata tidak hanya orang dewasa saja yang membutuhkan kesehatan. Dan tentunya yang pasti adalah anak kecil yang saat ini sudah bersama saya. Halo. Siapa namanya sayang? Kanza, Om. Kanza, kenalin diri sayang. Bapak, halo. Aku Babay. Tadi Om Rian lagi nyapa penonton yang di rumah. Kanza udah negor Om Rian. Padahal mau kenalin tadi Kanza. Iya. Say hello. Nah, Apa kabar kan? Popi? Baik, alhamdulillah, Mamanya. dokter. Oke, ini di depan Kanza ini kan lagi banyak sayur dan buah. Kita ingin membahas mengenai manfaat mengkonsumsi sayur dan buah, ya. Oke. Karena bagaimanapun ternyata tidak hanya orang dewasa yang harus mengkonsumsi sayur dan buah, anak-anak juga nih kayak Kanza, ya. Oke, ini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah di usia dini tentunya adalah untuk tumbuh kembang mereka. Seperti Kanza, pemirsa semua sudah bisa lihat ya, Kanza ini umurnya berapa, Popi? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan, tapi sudah bisa berdiri sendiri dengan tegap. Lalu dia Alhamdulillah. menunjuk beberapa jenis buah dan sayuran. Iya. Apa Kanza ini senang mengkonsumsi buah dan sayur? Alhamdulillah sih dok, dari usia dia 6 bulan, saya benar-benar memperkenalkan dia dari sayuran, buah-buahan. Iya. Pertama sih tahapnya waktu itu sayuran dulu, karena memang Oke. saya takut kayak kalau manis-manis dulu takutnya nanti yang nggak enak malah dia nggak suka, bener nggak sih dok? Oke. Terus juga alhamdulillah sampai sekarang dia sih suka banget sayur sih. Ya, pada dasarnya bicara masalah mengkonsumsi buah dan sayur nih pemirsa, ini kembali lagi ke orang tua. Betul. Anak-anak itu apalagi di usia-usia seperti Kanza atau putra-putri Anda yang di rumah, mereka ini gemar mengkonsumsi buah dan sayur tentunya mencontoh dari kebiasaan kedua orang tuanya. Betul. Setiap hari pokoknya apapun makanannya itu harus ada sayur. Yang pasti nggak milih-milih ya. Alhamdulillah Milih enggak sih. makanan juga enggak ya. Enggak Tapi sih. kalau Tapi mut-mutan sih kadang-kadang. mut-mutan, Mm. mungkin kenyang kali Kenyang, ya. iya. Nah, ini bicara masalah pilih-pilih jenis makanan tertentu pemirsa, ternyata ini pernah dilakukan penelitian Oke. di mana ada fenomena picky eater kan ya, pernah dengar? Milih-milih makanan di saat kita sudah dewasa, ternyata ini dipicu oleh kebiasaan sejak usia dini, usia-usia Kanza atau saat 1000 hari pertama kelahiran. Usia mereka dari sejak dilahirkan, ASI eksklusif, lalu ada empasi, Empasi. lalu dikenalkan dengan beberapa jenis makanan lainnya. Nah, di situ sebenarnya buah dan sayur itu harus diperkenalkan karena pada dasarnya jika anak-anak ini di bawah usia 18 bulan tidak pernah dikenalkan terlebih dahulu dengan beragam jenis buah dan sayur, one day di saat mereka dewasa mereka sudah bisa Milih-milih. milih sendiri, Oh, dan mati milih makan sendiri. itu milih jadinya Oke, akhirnya oke. masuk ke dalam situasi picky eater. Oke. Ya, ada beberapa alasan mengapa kita mengkonsumsi sayuran. Yang pertama adalah kandungan dari sayuran itu vitamin A, B, C, E sangat lengkap sekali. Ini tujuannya adalah untuk tumbuh kembang dari putra-putri kita, terutama untuk sel-selnya biar lebih sehat. Lalu yang kedua, di sini tuh ada beberapa penyakit yang tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak, yaitu gitu? diabetes tipe 2 nih Popi. Apa itu dok? Diabetes yang lebih dikarenakan oleh pola makan mereka ya. Jadi diabetes tipe 2 tidak hanya pada orang dewasa tapi juga anak-anak. Jadi dengan rajin mengkonsumsi sayuran kita bisa memperkecil resiko terjadinya diabetes tipe 2. Lalu jika kita rajin mengkonsumsi sayuran buat anak lama kenyangnya ya kan saya? Lama kenyang, kemudian ini bisa meringankan mereka dari terkena yang namanya dehidrasi. Karena apa? Di sayuran juga ada yang namanya cairan. Oh ya. Ya, dan yang paling penting lagi dengan mengkonsumsi sayuran tentunya salah satu cara biar mereka terhindar dari namanya obesitas atau kegemukan. Karena kan banyak sekarang SG anak-anak kecil normal ya. ya dok ya, 15 bulan. Bagus ini dan Alhamdulillah. aktif nih Kanza ya. Cum. Kiss. Muah. Nah pemirsa, kalau cara yang tadi masih belum mampu bikin anak saya mau makan sayur dan sedang kurang nafsu makan, saya ini punya solusi yang tepat supaya anak saya nafsu makannya meningkat pemirsa. Dan nutrisi sayur hariannya terpenuhi. Saya mulai rutin memberikan anak saya Vegeblend 21 Junior. Mengandung 21 ekstrak sayur dalam 1 kapsul. Kandungan sayurnya ada brokoli, asparagus, wortel, kubis Brussels, alfalfa, barley hijau, kale, peterseli, dan ekstrak sayur lainnya. Ditambah lagi dengan multivitamin dan mineral yang istimewa dari suplemen ini adalah semua manfaat dari 21 macam sayuran tersebut dimasukkan dalam 1 kapsul sehingga praktis dan tidak repot belanja dan nggak repot juga untuk masakan pemirsa. Nah memang sih nggak semua anak itu bisa dengan mudah menelan suplemen dalam bentuk kapsul. Cara mensiasatinya mudah banget kok pemirsa. Kapsul suplemen bisa dibuka, terus isinya langsung dicampurin ke makanan atau minuman kesukaan anak kita.
Sehari cukup 1 kapsul setelah makan sore atau malam hari, tanpa merubah rasa makanan atau minuman yang dicampur loh pemirsa. Selain dicampur ke susu, bisa juga dicampur ke sereal, bisa. Bubur bisa, jus bisa, atau bahkan puding atau makanan kesukaan anak kita yang lainnya. Rasanya juga nggak berubah. Vegeblend 21 Junior ini cocok dikonsumsi anak mulai dari usia 1 sampai 12 tahun. Alhamdulillah sejak anak saya rutin mengkonsumsi suplemen 21 ekstrak sayur ini, sekarang anak saya makin sehat, pencernaan serta BAB-nya juga lancar, nutrisi sayur hariannya juga tercukupi, dan yang terpenting anak saya makannya nggak susah lagi pemirsa. Untuk masalah anak yang susah makan dan nggak suka makan sayur, berikan Vegeblend 21 Junior. Manfaat 21 ekstrak sayur dalam 1 kapsul meningkatkan nafsu makan dan mencukupi kebutuhan sayur pada anak. Iya, tepat sekali nih. Mamanya Kansa. Pintar. Tepuk tangan buat mama. Tepuk tangan sayang. Tepuk tangan. Oke, bagaimanapun pemirsa, apa yang diberikan oleh orang tua tentunya suatu hari nanti itu akan dicontoh oleh anak-anak Betul kita. sekali. Ya, karena orang tua adalah cermin dari anak-anak. Untuk kesehatan lainnya masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Sesaat lagi, Dr. Oz Indonesia akan berbagi tips atasi sakit kepala sebelah atau migrain. Para wanita ini cukup sensitif terkena migrain dibanding pria. Karena wanita hidupnya sebagian besar dipengaruhi oleh hormon, estrogen dan progesterone.